Pak, Kenapa? Roro Mendut, wonge ayu, jualan rokok. Wah, Makin basah, makin mahal. Halo Sobat Misbar, balik lagi bersama gua Gary dalam program Film Klasik Tetep Asik. Pada kesempatan kali ini, gua bakal menyuguhkan sebuah alur cerita film besutan dari Ami Priyono. Film yang rilis pada tahun 1982 ini mengisahkan tentang seorang wanita cantik jelita yang mempertahankan rasa cintanya pada seorang pemuda dari gempuran hasrat seorang panglima perang yang ingin meminangnya. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Sobat Misbar, ini dia Roro Mendut. Pada suatu ketika di abad ke-17, di saat kerajaan Mataram yang tengah pada puncak kejayaannya, yang ditandai dengan panji-panji gumilang yang berkibar hampir di seluruh antero Jawa, yang dimana panji-panji itu seolah menandakan betapa besarnya kekuasaan Sultan Agung Mataram pada masa itu. Namun di saat yang bersamaan, terdengarlah sebuah kabar bahwa penguasa Pati akan memberontak. Mendengar kabar itu, Sultan Agung pun lalu memerintahkan seorang tumenggung yang bernama Wiroguno untuk menyelesaikannya. Dan dengan para pasukannya, Wiroguno pun bersiap untuk mengepung daerah Pati yang terletak di pantai utara Jawa. Di tempat yang berbeda, seorang gadis cantik yang bernama Roro Mendut tengah bersiap untuk dijadikan selir oleh Adipati Prakolo yang merupakan penguasa Pati. Yang tanpa mereka sadari, Tumenggung Wiroguno dan para pasukannya tengah menyerang dan mengepung daerah kekuasaan mereka. Para pasukan Pati yang tidak siap dengan serangan itu terlihat begitu kewalahan, termasuk Adipati Prakolo yang akhirnya tewas tuntas di tangan Tumenggung Wiroguno. Kecantikan dan kemolekan Roro Mendut ternyata mampu membuat batang sang Tumenggung menjadi tersendat-sendut. Dan karena hal itu, Tumenggung Wiroguno pun berniat untuk meminang Roro Mendut untuk dijadikan selirnya. Namun kedatangan Roro Mendut ternyata disambut sinis oleh Nyi Ajeng dan para selir-selir lainnya. Mereka pun mencibir dan menunjukkan ketidaksukaan mereka pada Roro Mendut yang hanya merupakan seorang gadis pesisir yang tidak berasal dari golongan bangsawan. Nyi Ajeng, kau cantik. Lebih cantik Roro Mendut. Alah, wanita kampungan begitu diagungkan. Hingga pada suatu ketika, Tumenggung Wiroguno pun mengungkapkan keinginannya untuk mempersunting Roro Mendut. Namun Mendut mengatakan dengan lantang dan menolak lamaran tersebut. Dan karena hal itu, jelas membuat Tumenggung Wiroguno merasa sangat kesal dan tersinggung atas penolakan itu. Dan lalu, ia pun menghukum Roro Mendut dengan memasukkannya ke dalam daftar taklukan perang yang diwajibkan untuk membayar upeti. Tapi dia sebagai warga Pati yang pernah memberontak dan melawan Mataram, dia harus membayar pajak 5 real. Pemungutan upeti yang dibebankan padanya tentu membuat Mendut harus memutar otak. Dan di saat yang bersamaan, ia melihat sebuah peluang untuk bisa menghasilkan uang. Yang dimana hampir semua prajurit Mataram ternyata sangat gemar menghisap rokok. Dan oleh sebab itu, Roro Mendut pun memanfaatkan peluang itu dengan menjual lintingan rokok dengan cara yang sangat membahlulkan. Mendut pun lalu membuka sebuah warung tertutup dan lalu membentangkan layar besar untuk menampakkan siluet dirinya yang tengah menghisap udud. Dan udud-udud yang telah dibasahi dengan ludahnya itu lalu ia jual kepada laki-laki yang tentu saja sangat menyukai cita rasa udud yang dijual oleh Mendut. Dan tak butuh waktu lama, pesona kecantikan Mendut ditambah lintingan udud yang telah dibasahi oleh ludahnya itu membuat para kaum pria rela mengantri dan merogoh kocek lebih dalam untuk bisa mendapatkan udud dengan cita rasa dan sensasi yang berbeda. Mendut pun akhirnya mampu meraup pundi-pundi uang dan kemudian membayar upeti yang dibebankan pada dirinya. Sementara itu, Tumenggung Wiroguno yang tidak menyukai keberhasilan Mendut, lalu ia pun menaikkan nilai pajak yang ia bebankan pada Mendut. Namun Mendut tak kehilangan akal. Ia pun kemudian menaikkan harga udud yang ia jual. Namun, alih-alih kehilangan pelanggan, udud buatan Mendut semakin hari semakin ramai dikunjungi oleh para laki-laki. Dan bahkan, udud sakti buatannya itu pun terdengar sampai keluar Mataram. Mulai hari ini, harga batang-batang nikmat disesuaikan. Hingga pada suatu ketika, datanglah seorang pria tampan yang bernama Pronocitro yang penasaran akan keramaian dan keributan antrian yang terjadi di warung Roro Mendut.
Mendut pun yang merasa penasaran lalu keluar dan melihat sesosok pria tampan dan rupawan yang tengah memaksa masuk untuk mengetahui keributan tersebut. Roro Mendut yang tertarik akan ketampanan Pronocitro lalu meminta salah satu pengikutnya untuk mencari tahu tentang pria tersebut, yang ternyata Pronocitro adalah seorang pedagang yang berasal dari Pekalongan. Setelah mengetahui asal-usul pria tersebut, Roro Mendut pun lalu menyusun sebuah rencana bersama para pengikutnya untuk bisa menemui Pronocitro. Dan hingga pada suatu ketika, Roro Mendut pun akhirnya berhasil bertemu dan bertatap muka dengan Pronocitro, yang ternyata mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan karena hal itu, Mendut pun memberikan sebatang udun pada Pronocitro sebagai tanda bahwa ia mencintai laki-laki itu. Di sisi yang berbeda, Tumenggung Wiroguno terlihat sangat kesal atas kegagalan usahanya untuk menaklukkan hati Roro Mendut. Sementara itu, Nyi Ajeng terlihat sangat cemburu mendapati sang Tumenggung begitu sangat bersikeras untuk mendapatkan hati Roro Mendut. Tumenggung Wiroguno yang merasa penasaran atas keberhasilan Mendut yang selalu bisa membayar pajak tepat pada waktunya, lalu melakukan sebuah penyamaran untuk mencari tahu usaha apa yang tengah dijalani oleh pujaan hatinya itu. Dan betapa terkejutnya ia ketika ia mendapati warung udun milik Mendut begitu ramai dikunjungi oleh para laki-laki biasa hingga para pengabdi istana yang tercandu-candu akan cita rasa udun buatan Mendut. Dan karena hal itu, kekacauan pun terjadi dikarenakan para laki-laki yang tak sabar untuk mendapatkan dan berebut lintingan udud buatan Mendut. Dan atas kericuhan itu, membuat warung Mendut pun harus terbakar. Pronocitro yang mengetahui dan melihat kejadian itu, lalu bergegas untuk menyelamatkan dan membawa lari Roro Mendut dari prajurit istana. Pelarian itu ternyata membuat perasaan mereka semakin kuat. Pronocitro yang telah mengetahui kisah dan latar belakang Roro Mendut, lalu berniat untuk membawa Mendut untuk pergi dari Mataram dan kembali ke tempat asalnya di pesisir pantai utara Jawa. Namun Roro Mendut menolak dengan alasan bahwa ia tidak ingin membebankan nasibnya pada Pronocitro selaku laki-laki yang sangat dicintainya. Sementara itu, Tumenggung Wiroguno terlihat sangat murka ketika mengetahui para prajuritnya tidak berhasil menemukan Roro Mendut. Di tengah panasnya situasi tersebut, tiba-tiba saja Mendut pun datang, yang kemudian disambut dengan kemarahan Tumenggung Wiroguno sehingga membuat Roro Mendut harus pingsan dan tak sadarkan diri. Pronocitro yang tak rela harus kehilangan pujaan hatinya, lalu mengatur sebuah rencana dengan melamar pekerjaan sebagai pengurus kuda milik Kerajaan Mataram. Ia pun lalu mencari cara untuk bisa bertemu dan membawa pergi kekasihnya itu. Sementara Nyi Ajeng dan para selir lainnya yang kini merasa iba atas usaha Mendut yang ingin memerdekakan dirinya, lalu mengatur rencana dan siasat untuk membantu Mendut untuk keluar dari istana. Dan hingga pada suatu ketika, Nyi Ajeng pun berusaha mengelabui Tumenggung Wiroguno yang ingin melampiaskan hasrat birahinya pada Roro Mendut. Nyi Ajeng pun lalu mencoba untuk mengulur-ulur waktu dengan memberikan sebuah racikan jamu pada Wiroguno dengan alasan untuk menambah stamina dalam pertempurannya dengan Roro Mendut. Sementara para selir lainnya meminta Pronocitro untuk segera masuk dan membawa pergi Roro Mendut. Mengetahui Roro Mendut yang sudah tidak berada di dalam kamarnya tentu membuat Tumenggung Wiroguno menjadi sangat angkara murka. Dan lalu ia pun memerintahkan para prajuritnya untuk mengejar dan menangkap Mendut dan Pronocitro. Namun para prajurit itu pun kehilangan jejak sehingga mereka harus kembali dengan tangan kosong. Salah satu selir pun lalu mencoba untuk menasehati agar Tumenggung Wiroguno bisa mengikhlaskan kepergian Mendut dengan Pronocitro, yang dimana mereka telah mencintai satu sama lain. Namun Tumenggung Wiroguno menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh mereka berdua adalah sebuah bentuk pemberontakan pada Kerajaan Mataram. Dan karena hal itu, Tumenggung Wiroguno pun memutuskan untuk mencari dan menangkap mereka berdua dengan tangannya sendiri. Dan hingga pada akhirnya, Tumenggung Wiroguno pun berhasil menemukan tempat persembunyian Mendut dan Pronocitro di sebuah pesisir pantai. Pronocitro pun meyakinkan Mendut untuk tidak menyerah dan untuk terus mempertahankan rasa cinta yang tengah mereka perjuangkan. Tumenggung Wiroguno lalu menantang Pronocitro untuk berduel dengan dirinya, dan tanpa rasa gentar sedikit pun, Pronocitro pun lalu menerima tantangan itu dengan sangat gagah berani. Pertarungan itu pun disaksikan langsung oleh Mendut dan para prajurit kerajaan. Namun, Pronocitro yang merupakan pemuda biasa bukanlah lawan yang sebanding bagi Tumenggung Wiroguno yang merupakan panglima perang kerajaan. Dan oleh sebab itu, Pronocitro pun harus tewas di tangan Wiroguno. Melihat kejadian itu, Roro Mendut pun terlihat sangat terpukul, dan lalu ia pun mengakhiri hidupnya tepat di samping mayat kekasihnya. Dan film pun diakhiri dengan kematian dua sejoli yang saling mencintai.
Dan lalu mereka pun dimakamkan dalam satu liang lahat sebagai tanda kisah cinta abadi. Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.